semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya, kereta cepat beda nasib India, Vietnam, dan Indonesia. Jadi ini negara-negara yang membangun kereta cepatnya ini ada India, Vietnam, dan termasuklah juga Indonesia yang baru-baru ini telah pun meresmikan ya kereta cepatnya ini. Bagaimana dengan India dan Vietnam? So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. India is the second most populous country after China in recent years. Skyscrapers in the city to the huge railway network plan. India. Many people would think of dilapidated. एक तरफ हमारे इंडिया में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहा है, दूसरी तरफ इंडोनेशिया में बन रहा है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। इस साल ऑपरेशनल हो जाएगा, लेकिन अगर आप दोनों का कंस्ट्रक्शन देखोगे तो ऑलमोस्ट साथ में ही शुरू हुआ था। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, दोनों कंट्रीज के हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को कंपेयर भी करेंगे और चाइना की तो बात करेंगे। Sometimes, however, a wrong decision can have serious consequences. Back in 2006, when Vietnam built a high-speed rail project, it chose to cooperate with Japan between Japan and China. However, now 16 years later, the project has gone nowhere. Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Tahun 2017, PM India Narendra Modi dan PM Jepang Shinzo Abe mengumumkan dimulainya proyek kereta cepat Mumbai-Ahmedabad. Proyek ini menghubungkan dua wilayah pertumbuhan ekonomi dan keuangan Mumbai dengan kota terbesar di negara bagian Gujarat, Ahmedabad. Mumbai ya. Proyek rel kereta cepat ini sepanjang 508 km dan rencananya akan memiliki 12 stasiun. Dimulai dari Mumbai dan berakhir di Ahmedabad. Proyek rel kereta cepat koridor ini akan dioperasikan dengan maksimum kecepatan 320 km per jam. Kereta cepat ini akan memangkas waktu perjalanan dari Mumbai ke Ahmedabad sekitar 2 jam. Yang sebelumnya jika menggunakan kereta biasa 7 jam dan menggunakan kendaraan pribadi atau bus memakan waktu 12 jam. Jika sudah selesai, proyek kereta cepat ini akan yang menjadi pertama kali di India dan konstruksinya diprediksi selesai tahun 2020 dan secara keseluruhan dapat digunakan hingga Desember 2023. Namun sayang sekali proyek ini menghadapi berbagai tantangan dan hambatan terkait dengan pembebasan lahan, pendanaan, dan keahlian teknis. Survei dan pembebasan lahannya mengalami banyak penundaan dan pertentangan, berbagai protes oleh petani pemilik lahan dan anggota dewan dari Partai Sena yang menjadi oposisi juga menghambat proyek kereta cepat ini. Meskipun proyek ini ditargetkan selesai pada tahun 2023, ternyata informasi di tahun 2023 malahan konstruksinya atau trek relnya kurang dari 2% yang telah dibangun. Teramat sangat lambat alias keong, bahkan terjadi pembengkakan biaya. Beberapa sumber mengatakan bahwa proyeknya ini kemungkinan akan ditunda hingga tahun 2030. Berbeda dengan proyek kereta cepat Indonesia yang didukung Cina, proyek ini mengalami kesuksesan. Bahkan di September 2024 ini telah dilakukan ratusan kali uji coba perjalanan, baik untuk masyarakat umum, untuk para pejabat, bahkan PM Cina Li Qiang bersama Luhut juga mencoba proyek ini. Setali tiga uang, Vietnam juga merencanakan kereta cepatnya ya, dan kembali terseok-seok, menangis, terseduh-seduh ya. Cuma Vietnam ini lebih awal dan punya jurus-jurus untuk ngeles. Pada tahun 2006 sebetulnya sudah dimulai nih, Vietnam juga merencanakan kereta cepat ya. Kemudian memilih kontraktor atau negara Jepang untuk melakukan pembangunan kereta cepat pertama kali di Vietnam.
Tantangan, hambatan, dan rintangan pun sama dengan India dan Indonesia. Namun Indonesia lebih berani dan lebih lincah serta bertekad untuk menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sesuai jadwal dan telah dibuktikan. Vietnam juga berambisi untuk menghubungkan kota-kota besar wilayah utara hingga ke selatan ya. Saat itu di awal merencanakan proyek kereta cepat. Rencana proyek kereta cepat dua negara yaitu Vietnam dan India yang disokong oleh Jepang dengan praktek kurang dari 2% alias tersendat-sendat alias gatot ini menyebabkan dua negara ini kalah telak terhadap proyek kereta cepat Indonesia yang didukung oleh Cina. Warga dan netizen di kedua negara yaitu India dan Vietnam tentu mempertanyakan pemerintahnya kenapa bisa gagal ya, sementara mereka mengakui Indonesia, namun di Indonesia banyak yang bercibir ataupun menghina proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, padahal di luar negeri dibilang sukses dan menjadi contoh. Warga dan warganet di India dan Vietnam menyarankan untuk menggandeng Cina seperti Indonesia untuk melanjutkan proyek kereta cepat di negara mereka. Sementara itu di Indonesia pemerintahnya dengan sigap siap melaksanakan atau melanjutkan atau memperpanjang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi Jakarta-Surabaya. Sampai Surabaya. Tentunya nanti akan diumumkan secara resmi saat peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung oleh Presiden Joko Widodo 1 Oktober 2023. Menengok ke belakang, keputusan pemerintah Indonesia untuk menggandeng Cina ternyata tepat ya, karena saat itu juga Jepang mengajukan penawaran ataupun mengikuti tender dengan pola dan perjanjian ataupun garis besar secara umum sama dengan yang ditawarkan kepada India dan Vietnam. Terutama kaitan dengan pinjaman dan bunga termasuk harga proyek secara keseluruhan. Teknologi dan keahlian tenaga kerja dari Jepang dan Cina dalam menggarap proyek kereta cepat dinilai oleh sebagian besar negara memiliki kemampuan setara atau setingkat atau sama-sama canggihnya. Bunga pinjaman serta sistem pembayaran juga sangat kompetitif atau beda-beda tipis lah. Kalaupun dinilai sistem pembayarannya dan bunga cicilannya tinggi, Cina bisa digoyang alias bisa dinegosiasi kemudian hari. Perlu diketahui ya, antara India, Indonesia, dan Vietnam juga sudah menyiapkan atau bakal kehilangan miliaran dolar atau bahkan puluhan miliar dolar atau di atas 100 triliun untuk membangun kereta cepat di negara masing-masing. Bahkan India merencanakan menghabiskan 50 miliar dolar atau sekitar 600 triliun rupiah. Jepang yang meminjami atau menalangi negara India harus babak belur karena untuk membebaskan 23% lahannya telah menghabiskan 600 juta dolar. Dan telah berlangsung dari tahun 2016 hingga 2021. Nilainya setara Rp 10 triliun untuk pembebasan lahan yang kurang dari 23%. Dan setiap keterlambatan pembayaran juga berarti keterlambatan pengerjaan proyek. Di saat bersamaan, bahkan sejak tahun 2009, Jepang juga sedang babak belur mengerjakan proyek kereta cepat di Vietnam dan hanya menyelesaikan 10 km rel kereta api akibat permasalahan akuisisi lahan dan mahalnya biaya lahan. Jepang juga gagal membangun kereta di Vietnam ya. Kemudian Vietnam mulai melirik-lirik atau mencoba ngeles untuk mengajak Cina atau menggandeng Cina mengikuti sukses Indonesia. Meskipun pada awalnya Vietnam mencoba mendekati Cina, Jepang, dan Jerman, kemudian memilih Jepang untuk mengerjakan proyek kereta cepat di negaranya untuk menghubungkan wilayah utara dengan selatan Vietnam.
Konstruksi juga terhenti di Vietnam akibat harus menghadapi ataupun menunggu persetujuan anggota Dewan tentang biaya 1,9 miliar dolar yang harus dikeluarkan untuk pembebasan lahan atau akuisisi lahan. Menunggu keputusan Kongres mengakibatkan proyek juga terhenti. Apalagi Kongres berkesimpulan bahwa biaya ini akan memangkas sepertiga dari GDP Vietnam, dan kemudian Kongres Vietnam memutuskan bahwa 3/4 rakyat percaya bahwa jika dilanjutkan maka proyek ini akan menghancurkan pertumbuhan ekonomi Vietnam. Nah lur, itulah sepotong kisah tentang 3 negara yang membangun proyek kereta cepat ya, bahwa proyek ini bukan proyek murah, proyek mahal, prestisius, adu gengsi dan juga strategi, serta bagaimana caranya agar dapat sukses. Seperti itu ya lur ya. Oke guys, jadilah dia videonya ini. Jadi negara-negara yang membangun kereta cepat macam tadi ada Indonesia ya, Indonesia, Vietnam, India juga. Indonesia telah sukses gitu ya, telah pun sukses untuk membangun proyek kereta cepatnya ini, yang mana memang menjadi sorotan banyak media internasional gitu. Berbeda nasibnya gitu ya dengan kereta cepat di Indonesia, kereta cepat India dan Vietnam ini ya mungkin ada sedikit penundaan gitu kan. Memang tidak mudah gitu ya membangun proyek kereta cepat ini. Nah, sebab itulah tuh ya banyaknya media-media luar negeri yang sampai sangat menyoroti, memberi perhatian gitu terhadap kesuksesan Indonesia membangun kereta cepat ya. Sampai sekarang sudah pun wujud, sudah nyata gitu. Mantap. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.